Jadi begini, ya supaya tenang. Jadi kan saya bertanya apa jaminan keselamatan. Tadi sudah disampaikan. Waktu saya telusuri jawabannya di dalam Alkitab Bible juga mengajarkan sama, tidak boleh berzina dan macam-macam kejahatan. Jadi apa yang spesifik? Ya, yang kedua dinyatakan tiba-tiba singgung tentang hari Minggu. Kehidupan orang Kristen itu keselamatan justru ada di hari Minggu. Kenapa hari Minggu dijadikan ibadah? Karena di sanalah Yesus bangkit dari kematian pada Minggu sesudah Sabat. Jadi Sabat kekristenan adalah Minggu. Minggu adalah hari kebangkitan. Kalau tidak bangkit sia-sia iman Kristen. Untuk apa kita beriman kepada Kristus? Karena kalau dia tidak bangkit, untuk apa? Kenapa dia bangkit? Karena itulah jaminan keselamatan bagi orang percaya untuk mendapatkan keselamatan. Ya begitu aja, pendek-pendek lah. Ya. Siap. Assalamualaikum Bang Andi. Izin Bang Andi ya, aku mau sholat, tolong moderasikan ya. Saya tanya apa Pak? Layaknya Bapak bertanya, apa jaminan keselamatan di Islam? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mendirikan hukum-hukum aturan Tuhan, di antaranya salat, zakat, puasa, menjauhi persinahan, menjauhi kebohongan. Lalu kemudian mereka lah orang yang mewarisi firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tanggung jawab. Anda kumpulkan orang di sebuah gedung, menyembah anak manusia, habis itu Anda pungut duitnya, tanggung jawab. Itu untuk apa? Mana jaminan surganya? Pertanyaan lanjutannya begini Bang Suma, jikalau ada umat muslim yang kedapatan berzina, apakah dia selamat atau tidak? Allah subhanahu wa berdasarkan ayat yang tadi Pak bacakan tuh ya. Oke. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, mereka yang kemudian bertaubat kepada Allah dari perbuatan mereka, mereka mendapatkan surga. Illa man taba wa amana amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Yadkhulunal jannah. Mereka yang bertaubat lalu beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Wala yuzlamuna syai'a. Jelas. Berarti dalam kekristenan pun demikian Pak. Dalam kekristenan pun demikian. Tunggu dulu. Mana jaminannya orang yang beribadah hari Minggu mewarisi surga? Itu dulu. Oh begini Pak, dalam kekristenan keselamatan itu tidak tergantung kepada tata cara kita beribadah pada hari Minggu, tidak Pak. Berarti nggak ada jaminannya. Keselamatan itu ditentukan ketika kita percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu tertulis keselamatan itu? Di dalam Matius 19 Yesus ditanya, orang yang sesama dengan Yesus. Yesus ditanya, wahai, dengar sabar. Saya lanjutkan dulu Pak Suma, saya lanjutkan Bang Suma. Silakan. Jadi gini Pak, jadi kita manusia di dunia ini tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena Allah itu maha suci, sehingga satu dosa yang kita buat itu tidak layak bagi kita untuk berada di dalam kerajaan surga. Sehingga Tuhan merencanakan penebusan itu melalui anaknya Yesus Kristus, dan barang siapa yang percaya maka ia layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu kira-kira Bang Suma. Itu ajaran siapa Pak? Ya ajaran Kristen Pak. Ajaran Kristen. Apakah Kristen ini adalah panitia surga? Oh bukan. Oh bukan. Yang panitia surga siapa? Tergantung definisi para Bapak. Nabi Pak, para nabi termasuk Yesus. Bapak. Yesus itu panitia surga. Apa kata Yesus ketika ditanya orang yang ada di sesamannya? Wahai guru, bagaimanakah kami supaya kami bisa masuk ke dalam hidup yang kekal, surga? Apa yang harus kami perbuat? Perbuatan baik apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Sekarang saya tanya kepada saudara, atas perintah siapa? Tunggu. Atas perintah Allah yang dimaksud adalah Bapaknya. Ini salah satunya adalah percaya kepada anaknya Pak. Iya percaya, betul. Ketika Yesus mengatakan, jika engkau ingin hidup yang kekal, maka turutilah segala perintah Allah. Anda percaya ini?
Ya saya percaya, justru Oke. itu saya percaya Atas kepada perintah Tuhan Yesus Kristus, karena siapa? itu adalah Atas Allah perintah juga. siapa Anda diminta mengimani Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Ya, atas perintah Allah melalui firman-Nya, Pak. Di mana Melalui Allah firman-Nya. memerintahkan kemudian untuk beriman kepada anaknya yang mati di atas tiang salib? Di mana? Ada, Pak, di dalam Yohanes itu Yohanes salah satu kehendak Bapa yaitu percaya kepada anak yang diutusnya. Iya, Gitu, percaya Pak. kepada anaknya, betul. Anaknya mengajarkan apa? Untuk mendapatkan di Mengajarkan surga, apa? anaknya mengajarkan apa? Turuti segala perintah Allah. Perintah Allah adalah satu, jangan membunuh. Salah satu yaitu Jangan percaya membunuh. kepada anaknya, Pak. Iya. Ini anaknya mengajarkan, turutilah segala perintah Allah. Kata murid itu, apa perintah Allah itu? Kata Yesus, jangan membunuh. Oke. Jangan membunuh. Itu salah satunya, Pak. Oke. Ya, jangan membunuh. Oke. Terus apa Ingat, masalahnya, tunggu. Orang yang hidup sesama Yesus sebelum Yesus dibunuh, Yesus katakan, turutilah segala perintah Allah. Salah satunya adalah jangan membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Ya, Yesus dibunuh, tetapi yang membunuh itu melanggar peraturan. Tunggu. Terkutuklah dia. Iya. Pasti Boleh nggak tempatnya Yesus di dibunuh? neraka, Tunggu. Pak. Boleh nggak Yesus dibunuh? Ya kan realitanya dibunuh kan? Dan Saya itu tanya, sangat- jangan pakai Ya, jurus Pak, gereja. dibunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Pertanyaan Bapak salah sebenarnya. Bukan masalah boleh atau tidak, tapi realitanya turutilah dibunuh. segala perintah Allah. Kata orang itu, perintah yang mana wahai Iya, guru? justru begini, Pak. Perintah Justru yang mana wahai guru? Orang yang membunuh itu tidak menuruti Nah, inilah perintah. bukti bahwa Anda antikristus, ya kan? Enggak, orang-orang yang membunuh itu tidak Anda menuruti antikristus. perintah, Pak. Jangan bawa-bawa orang, bawa diri Anda. Saya sedang berdiskusi dengan Anda, bukan dengan orang. Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup, turuti segala perintah Allah. Kata orang itu, perintah yang mana wahai guru? Yesus menjawab, Perintah jangan Yesus membunuh. simple, Pak. Perintah Yesus simple. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Jangan membunuh. Apakah Yesus tinggal di dalam kamu? Jangan membunuh. Iya, betul, Pak. Tinggallah di dalam aku. dan aku di dalam kamu. Dengar dulu. Kita Di luar aku kamu tidak ada apa-apanya. Pelan-pelan. Itu hukum Taurat, Pak. Jangan membunuh. Ini Yesus yang mengajarkan. Anda Ya, pengikut betul Yesus sekali. atau pengikut setan? Ini Yesus yang mengajarkan. Iya, jangan membunuh dan kita Jangan tidak membunuh. loh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Ya, kalau dia dibunuh berarti orang yang membunuh akan Saya mendapat tanya, ganjaran. boleh tidak Yesus dibunuh? Tidak boleh, gitu Kalau aja, dia Pak. dibunuh, Tidak boleh. Begini, Pak. Tidak boleh. Dengar dulu. Berarti Tidak orang boleh. yang Kenapa membunuh Yesus dibunuh? akan mendapat ganjaran. Dengar. Tidak boleh Yesus Ya, dibunuh. terus kenapa Keluaran- Yesus dibunuh? Dengarkan saya. Ya, Supaya Anda kenapa Yesus sehat. dibunuh? Ya. Dengarkan Ya, saya. Kenapa Yesus dibunuh? Tidak Nah, boleh kenapa Yesus Yesus dibunuh. Ya, Gini, kenapa Pak Suma. dibunuh, Pak? Bang Suma. tidak Bentar boleh dulu, Yesus siapa yang dibunuh. ngomong? Bentar dulu. Ya, kenapa dibunuh? Saya dulu ya. Orang yang membunuh Yesus berarti melanggar perintah Tuhan. diam dulu. Dengar. Sama Bang Bente dulu, Bang Zuma. Dengarkan dulu, sabar. Separuh kebenaran adalah bohong. Dengar, Iblis pun tahu kebenaran. Anda Iblis 3.000 pun tahu orang di kebenaran. sini bertanya kepada Anda, saya, ya, kulayani yang Anda penting tahu tertib. kebenaran, Hei. tapi kebenaran Anda hanya separuh. Saya tanya, Keparangan Anda apakah tuh Yesus separuh. boleh dibunuh? Anda tuh Anda sesat. sudah menjawab tidak boleh dibunuh. Iya, saya jawab tapi Ya. satu-satu dulu Pak. Kenapa dia Tertib, ya. dibunuh? Saya sama Bang Suma Ya, dulu. jangan dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Apain Anda lagi bertanya kenapa dia dibunuh? Perintahnya jangan Yesus Kenapa dibunuh. ada dibunuh kenapa? Kenapa dia bisa mati? Tunggu, kita selesaikan Harus ini tahu dulu. dong. Kita selesaikan Harus dulu. tahu dong. Anda harus Dengarkan. tahu. Penikmat matinya Yesus akibat dibunuh itu adalah orang-orang sesat semua yang tepuk tangan atas pelanggaran Tuhan, perintah Tuhan. Oke? Itu kata Anda. Tunggu dulu. Astagfirullahalazim. Kalau Anda tidak bisa diam, saya panggil Satpol PP biar Anda diseret. Diam Karena dulu. diskusinya Diam. tidak ada aturan. Coba satu-satu. Iya, kita saling diam dulu. menghormati. Itu Saya saja, jelaskan Bang dulu. Suma. Saya jelaskan. Kan Orang pemahaman itu Bang Suma, bertanya. pemahaman Bang Suma. Lah, Pemahaman kamu kami ya menasehati pemahaman yang lain kami. sementara kamu menggonggong. Sabar dulu. Itu cara diskusinya Bang Suma. Gitu, La Bang. haula wala quwata illa billah. Diam dulu ku bilang. Saya di sini narasumber. Anda cuma mendengarkan sesuai dengan apa yang Anda pertanyakan.
Oke. Anda Diam. narasumber, Anda terima beritanya aja cuman separuh. Ini kitab saudara Anda yang lahir saya baca. Tunggu. Islam Ini kok jadi lahir ribut? abad keberapa? Ini kitab Anda Bang tidak Hadi. membiarkan saya Cek, cek, menjelaskan. cek. Ya, sorry. Selamat siang Suma. Selamat siang Bang Tom Ya. Chris yang Selamat dari Ya, siang. ayo kabut. sama aku aja. Sama aku aja pakai timer. Tunggu tuh Bang nih, Tom nih. Cat. Ayo, lanjutan kemarin keselamatan. Tunggu Bang Tom Ini, Cat. nih. Kan kasihan masa Keselamatan teman-teman menurut Anda Yesus. antri. Ini jelas ya. Ya, iya masuk gini. Teman-teman Anda udah capek-capek antri, tiba-tiba Anda baru datang main motong-motong. Kasihan lah teman-teman Sudah Kristen. begitu nggak bawa otak lagi. Ah, ya nggak apa-apa sih. Gantian, Mau lanjut. gantian. Aku mau sama Suma aja. Iya, Pakai cuman timer. antri. Gurumu Cuma kau suruh antri. datang sini Tom, gurumu. Iya. Tom, yang lulusan antri dulu. Vatikan kau suruh ke sini. Iya, antri dulu Tom. Kasihan Taurat teman-teman. itu Sorry ya. sudah lalu. Saya tadi baru siap sholat, Nah, jadi Taurat saya nggak tahu. sudah lalu. Kabar Bang Hadi gembira, Kristus. inti Quran itu kabar gembira Bang Juma. Abang Bro, Udah diam. inti Quran itu kabar gembira, Diam. jalan para Diam. rasul. Jalan Diam, para dengarkan. rasul itu Ketika apa? Yesus Aku sambil promo ya, boleh ya host ya? Mas, aku Kalau sambil kita nggak mati, Islam sempurna di mana? Dia Penebusan. Ini wakil. bentar. Aku mau izin dulu. Host, aku sambil promo boleh nggak? Enggak, lu tanya sama Bodrek teman. sekalian satu Promo sarung nggak apa-apa, diskusi aja. Aku sambil promo Siapkan. ya. Kamu- Izin ya, buka open ya, open mic ya, open cam ya. Oke, tunggu aku mau turunkan ini. Kalau lu dicari sama Ini Bang Jibril turunkan dari saja kemarin. yang lain. Iya, tunggu si Jibril nyari dia nih soalnya nih mau cabut nyawanya. Bukan, Jibril nggak bisa cabut nyawa. Bisa juga sih, cuman dibunuh dia Nanti nanti. kabur lagi si Tom kalau ada Bang Jibril. Udah naik Bang Jibril. Waduh, kasihan Tom ini. Tersiksa Iya, lagi hari ini. Kabur-kabur terus dia dari kemarin. Gimana? Ya, sorry ya teman-teman tadi agak nggak teratur karena saya sholat. Tadi aku pikir Pak. Bang Hadi bisa ngomong. Saya mau turun, saya mau tanya satu pertanyaan untuk Bang Zuma. Boleh. Assalamualaikum. Iya Bang Zuma. Waalaikumsalam Gini Bang. Gini Bang, karena apa tadi Bang bilang ada palsu dan asli. Biasanya yang palsu itu muncul dari belakang apa yang duluan Pak? Terus yang kedua Pak, ini ada korelasinya. Silakan. Yang kedua, kan Quran itu diwahyukan di sekitar tahun 700-an ya. Yes. Nah, dengan menerangkan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Yes. Allah Subhanahu wa taala. Yes. Adakah literasi sebelum tahun 700-an yang menyatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Karena selama ini saya mencari-carinya tapi tidak temukan. Oke. Gitu, Pak. Silakan dijawab. Ini pertanyaan Terima kasih. yang bagus. Ya. Jadi ketika saudara menarasikan apakah di kitabnya Bani Israel Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatakan diri kepada umat-umat terdahulu. Bukan. Minimal literasi di luar kitab lah. Kita jangan ngomong literasi. Kenapa Anda takut dengan kitab yang Anda ambil dari agama lain? Kenapa? Kenapa takut? Kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwa nama sebelum ada di kitab-kitab lain, tapi literasi kuno. Kan zaman-zaman di bawah abad ke-7 itu kan sudah ada literasi. Minimal ada lah. Kalau itu benar menurut saya. Anda mencari kemudian Allah di dalam kitabnya orang Yahudi. Hari ini ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, apa yang mereka narasikan Yod-Heh-Vav-He, mereka terjemahkan ke dalam kata Allah. Apa masalahnya? Sedangkan Yod-Heh-Vav-He ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Kristen yaitu bahasa Yunani berubah menjadi apa? Theos. Apa iki Theos? Aku promosi sarung dulu ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau mau beli sarung sama aku nggak Theos apa-apa. itu dewa, paham? Nah, sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, semua yang mereka sebutkan Tuhan pasti maha suci lagi maha tinggi. Diarabkan Subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam kitab saudara tidak ada satupun di dalam perjanjian lama menyebutkan Yesus Tuhan Anda itu. Oke? Paham ya? Masalahnya di mana Suma? Masalah buat lo apa? Kok jadi saya jadi masalah? Yang masalah itu di kamu. Iya, ya Bani udah biarin aja. Israel- Kenapa? Bani Kalau gua Israel nyembah Tuhannya Yesus itu kenapa? Maha suci, maha tinggi. Enggak. Tuhanmu Yesus, maha rendah, maha terkutuk. Kok jadi yang saya yang bermasalah? Itu pertanyaan yang Tuhannya Bani pertama Israel, belum, Pak. dengar. Yang Tuhannya pertama Bani belum, Israel, yang dengarkan. palsu itu Di biasanya dalam di kitabmu belakang dengar. apa, belum dulu, Baca Roma 1 nomor 25.
Di situ diterangkan Satu Tuhan lah, pencipta langit gantian dan kok. bumi. Dengar. Ganti-gantian. Nah, kalian Dengarkan. tiga orang Kamu kenapa sih bertanya, berebutan? saya menjawab kan. Iya, kalian kok berebutan yang Kristen-Kristen ini? Makanya pakai timer. Diam Awas dulu. pelajari, pakai short time. Nomor 25, Tuhan Maha Tinggi itu Maha Suci lagi Maha Tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Yesus ada nggak disebut Maha Suci Maha Tinggi Yesus itu? Nggak ada. Itu dari takola. Loh, Nggak- itu di dulu, dalam Tomcat, kitabmu sendiri. Gimana ceritanya? Ya, Di dalam kitabmu sendiri mengatakan Tunggu, Bang Tuhan Jibril. pencipta langit dan bumi Maha Suci lagi Maha Tinggi. Apa bahasa Arabnya itu? Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak Yesus disebut Maha Suci Maha Tinggi? Nggak ada. Kecuali terkutuk. Oke? Mana ada Maha Suci terkutuk? Nah, itulah Tuhan kalian. Ya. Pertanyaan Oke. selesai. Aku jelasin dulu ya bagi teman-teman Kristen yang menonton. Yang palsu biasanya yang dahulu apa yang terkebelakang. Dengar dulu Bang Ben. Aku kadang-kadang Silakan, bingung lihat apapun teman-teman jawabannya, Kristen yang saya ada di terima, live Bang Ben. chat bilangin Bang Zuma cuman bisa keroyokan dan sebagainya. Perasaan dari tadi Muslim gak ada yang ngomong lah. Cuman Bang Zuma sendirian. Malah kalian yang berebutan ngomong loh. Berebutan ngomong nggak bisa ganti-gantian. Tadi aku udah bilang sama Tomcat, hargailah teman kamu yang duluan datang. Datang dia mau ngerocos-ngerocos terus. Saya bingung gitu. Apa nggak bisa kayak- kalian ganti-gantian gitu, kayak hargai begitu aja. teman gitu. Iya lucu gitu. Teman sendiri dipotong. Sabar dulu Bang Tomcat. Anda kan belum ini kan, belum mau TTT gitu ya. Jadi Bang Ben udah selesai? Ya silakan Bang Ben dulu deh. Tomcat tunggu dulu ya di antrian. Pertanyaan yang pertama belum dijawab. Biasanya yang palsu Kesempatan itu dia muncul dari belakang. Apa yang duluan, Pak? Gitu. Salah Anda. Silakan. Oke, salah. Saya kasih ketetapan logika sehat untuk berpikir. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Apakah sudah sempurna hukumnya pada saat itu? Sempurna pada zamannya. Disebut Orde Lama pada saat Orde Baru muncul. Orde Baru adalah penyempurna daripada Orde Lama. Tidak mungkin Orde Lama menyempurnakan Orde Baru. Pakai logika sehat. Ketika Orde Lama bergeser ke masa kemudian Orde Baru menyempurnakan yang disebut Orde Lama. Paham? Orde Lama sempurna pada zamannya, Orde Baru sempurna pada zamannya. Zaman bergulir, maka muncul yang disebut reformasi. Reformasi jauh lebih sempurna daripada Orde Baru. Orde Baru jauh lebih sempurna daripada Orde Lama. Paham? Semua rentetan Orde Baru, Orde Lama, reformasi adalah satu kesatuan yang mencakup sistem yang ada di negara kita ini. Begitulah Allah mengutus para nabi, memberikan aturan sesuai dengan masa nabi. Pada masanya ajaran itu sempurna, bergulirnya masa ajaran itu bergeser. Begitu Nabi Musa datang, ajaran daripada Abraham bertambah. Begitu Nabi Daud datang, ajaran Nabi Musa bertambah. Salomo demikian adanya. Yesus datang, dia tidak membawa ajaran baru, dia tetap menjalankan pemerintahan masa Orde Baru, yaitu Taurat. Yesus tidak membawa hukum perjanjian baru. Pahami itu. Yesus hanya melanjutkan tongkat estafet Orde Baru, yaitu pemerintahan Musa alaihissalam, meskipun dia tidak pernah duduk di atas kursi yang disebut kerajaan Daud. Paham? Maka muncul kemudian pemerintahan terakhir, yaitu pemerintahan Islam yang menyempurnakan pemerintahan dan kerajaan-kerajaan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel. Ingat kejadian 49 nomor 10. Pemerintahan kerajaan dari Bani Yehuda tidak akan berpindah sebelum dia datang, sang raja yang akan menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa itu? Dinul Islam, di bawah pemimpinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin. Paham sampai di situ? Paham? Belum paham? Kalau belum, hantamkan kepala ke tembok. Oke. Udah. Langsung. Udah. Waktu Anda sudah habis. Apa yang Dah. disempurnakan itu tidak berkontradiksi dengan yang awal, Pak. Loh. Nah, jika itu berkontradiksi, saya mencurigai ini sebenarnya bukan menyempurnakan tapi menentang. Nah, kalau menentang, saya mencurigai ini tidak benar. Itu menurut saya. Tapi oke lah, menurut Bang Suma dan teman-teman, itu pendapat Bang Suma. Saya mohon izin pamit. Tunggu, Nanti di lain waktu kita sabar. Jangan salto ketemu dulu. lagi, Pak. Jangan salto dulu. Anda mengatakan tidak berlanjut ajarannya, bertentangan. Loh, orang Yahudi menyembah kepada satu Tuhan. Muncul Kristen, berapa Tuhan? 3, tapi pura-pura mengatakan 1. Kan tadi sudah kita buktikan, Bapa, Anak, Roh, 3. Ajaran orang Yahudi, jangan makan babi. Oh, makan babi. Oke? Bersunat. Oh, tidak bersunat.
Kalau di Islam melanjutkan ajaran Yesus. Yohanes 13 nomor 7, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan aku hanya utusan. Islam gimana? Bang Zuma sudah dibaptis belum, Bang Zuma? Baptis itu bukan ajaran Yesus. Baptis itu ajaran Yohanes Pembaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu ekor keledai pun, apalagi manusia. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus pernah membaptis. Tidak pernah. Oke. Umat Islam dibaptis setiap mereka mau wudu. Anda tahu apa itu baptis? Baptis itu pentahiran. Baptis itu pentahiran. Baptis itu pertobatan. Umat Islam apakah ditahirkan? Umat Islam apakah mereka kemudian di dalamnya? Ketika Bang Zuma umat Islam setiap mau sholat pasti membaptis diri mereka dengan air wudhu. Paham? 5 kali sehari minimal kami dibaptis. Pahami itu. Kemudian Yesus mengajarkan pertobatan. Matius 4 nomor 17. Yesus bersunat. Lukas 2:21. Yesus berpuasa. Matius 6 nomor 16. Mereka kemudian Yesus ini diajarkan kepada mereka muridnya untuk melakukan amalan soleh. Matius 5 nomor 39. Mereka selalu mengucapkan kata insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yakobus 4 nomor 13 sampai nomor 17. Mereka kemudian berwudu, mempraktikkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Keluaran 40 31 sampai 32. Mereka meninggal juga di kafani. Matius 27 59. Kalian pakai jas. Islam itu meluruskan dan menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu. Kristen ngapain? Ibadah hari Minggu konser kayak gitu, ajaran siapa itu? Salto-salto, lagu dandut di dalam tuh. Siapa yang ngajarin? Salto-salto, pakai gitar, pakai drum, pakai apa segala macam. Yang ngajarin itu tradisi siapa itu? Tradisi paganisme. Bon Jovi, Bon Jovi. Ya. Bon Jovi, Bon Jovi. Hinduism. Bon Jovi sama menari-nari. Meri kacut ketumbar jahe. Itu tradisi itu yang kalian lanjutkan. Paham? Belajar lagi. Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah agama paganisme. Paham? Titik, selesai. Waktu Anda sudah selesai. Silakan yang lain. Jadi ya, gini Bang Zuma. Tadi Bang Zuma mengambil data-data rujukan itu dari dalam Alkitab. Sedangkan di Alkitab juga Yesus mengharuskan harus dibaptis. Nah, sudah Bang Zuma dibaptis. Baptis itu apa? Harusnya Bang Zuma konsisten. Baptis jika itu ayat-ayat apa? yang Bang Zuma Silakan Anda membaptis orang dengan nama Bapa Tuhannya Bani Israel. Silakan. Silakan Anda membaptis orang dengan nama Yesus sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel. Silakan Anda membaptis orang dengan nama Roh Kudus, yaitu pengajar malaikat Jibril. Silakan. Tapi jangan kau baptis orang mengajarkan mereka yang dua ini juga Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan juga dirinya adalah Tuhan. Baptis silakan. Sama seperti kami ketika kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami beriman kepada malaikat Jibril sebagai pembawa Quran. Tapi kami tidak menuhankan Rasulullah, tidak juga menuhankan Roh Kudus yaitu Jibril. Silakan. Yang salah itu ketika Anda dibaptis Anda menganggap Roh Kudus dan juga Yesus sebagai Tuhan. Itu yang salah. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Paham? Oke. Jadi gini, ya mungkin kita kasih penutup untuk Bang Ben sebelum Bang Ben selesai karena si Tomcat udah nggak sabar ya. Oke, saya mau turun. Terima kasih banyak sudah diterima di room ini. Terima kasih atas diskusinya. Nanti mohon diperbaiki diskusinya supaya jangan kayak di pasar ya Bang Zuma. Bang Zuma. Saya mau bilang gini Bang Ben. Banyak pengikutnya kan. Ya diskusinya itu yang pakai apa? Pakai logika lah yang inilah biar keren gitu. Makasih. Sama-sama Bang Ben. Jadi gini ya, saya mau ingatkan teman-teman gini. Banyak teman-teman tadi ya waktu pagi naik komplain-komplain. Kenapa Bang Zuma tuh kalau ngomong lama? Loh, itu giliran Bang Zuma ngomong. Jadi diskusi itu ada dua, satu pakai timer, satu TikTok. Kalau TikTok giliran Bang Zuma ngomong, tunggu dia selesai baru kamu ngomong. Begitu giliran kamu ngomong, ternyata kamu cuma pakai 1 menit atau setengah menit, ya itu kesalahan kamu gitu. Kenapa kamu waktu giliran kamu ngomongnya dikit. Ya. Begitu Bang Zuma ngomong, kamu mau potong kan lucu. Ya udah catat bagus-bagus dulu. Ya kamu susun, kira-kira nanti kamu mau ngomong apa saja. Begitu giliran kamu ngomong terus. Sampai kamu selesai, baru nanti gantian lagi Bang Zuma. Ya, jangan giliran kamu ngomong, yang kamu omongin dikit, tapi kamu marah-marah. Kok waktu saya lebih sedikit gitu. Padahal kamu yang nggak bisa memaksimalkan giliran kamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bingung dengan teman-teman yang naik ya. Bang Zuma dari tadi sendirian, dari Muslim nggak ada yang ngomong selain Bang Zuma.
Ya kalau saya host ya, jadi jangan dibawa-bawa ke agama gitu. Ya. Tomcat datang. Langsung mau ngomong dengan alasan mungkin saya lebih pintar daripada teman-teman Kristen yang lain. Banyak teman-teman Kristen yang seperti itu ya, merasa lebih pintar dari yang lain, berhak duluan ngomong. Ini kan lucu. Yang lain udah duluan antri. Bang Ben tadi duluan antri. Bahkan dia duluan datang sebelum Pak Luken. Saya minta izin. Boleh nggak Pak Luken duluan? Karena Pak Luken biasanya cuma bisa bentar. Bang Ben bilang ya udah oke, silakan. Ya. Bagaimana mungkin kalian, ya ini teman-teman Kristen nih, bisa menghargai orang-orang di luar Kristen, terutama umat Muslim, sedangkan kalian sama teman Kristen sendiri nggak bisa kalian hargai. Kalian potong antrian teman kalian sendiri. Artinya kepada teman seagama kamu saja kamu nggak bisa baik, ya. Kamu nggak bisa hargai, apalagi kepada umat Muslim. Itu udah logikanya gitu. Ya, jadi ini saya naikkan Tomcat. Ya silakan. Oke, giliran Tomcat. Mana dia si Tomcatnya? Ya silakan Tomcat. Udah naik dia bang? Udah, cuman tuh lagi lemot dia. Ya silakan Tomcat. Halo. Cek. Ya, nggak usah framing aku dengar ya host ya. Host jadi host aja gitu ya. Nggak usah framing aku naik karena aku kan minta diskusi sama Suma. Betul kan, aku bilang. Bukan aku mau memotong, aku kan hanya mau ngomong sebentar. Habis itu kau tegur ya nggak apa-apa kan. Iya. Nggak usah dibuat dipanjang-panjang narasinya lah. Ya. Tomcat. Enggak, itu cuma aku kasih tahu aturan. Kan ya. Kenapa? Bang Tom Chris, host boleh tolong besarkan ininya, layarnya. Bentar dulu dong, loh ini. Iya, saya mau nanya satu aja. Habis itu saya mau dengerin abang nyerocos 2 jam nggak apa-apa, saya dengerin di sini. Jadi kemarin abang bilang Markus 16 itu nih abang ya. Abang bilang abang nunjuk ini, abang bilang di website ini di teksnya. Di sini ada kodeks Markus 16 9 ke 20. Ya. Habis itu saya buka ini websitenya ya. Sama ya. Abang tunjuk-tunjuk di sini ada Markus 16 9 ke 20 karena abang tunjuk-tunjuk ini dekat-dekat gini. Ya, ada di sini. Habis itu begitu saya baca literaturnya. Nah, di sini disebutkan Old Latin manuskrip Codex Bobianus. Itu Lex, nggak ada 16.920. Habis itu di Syria Codex Sinaitic nggak ada 16, ada cuma 16.8. Di Sihidik cuma sampai 16.8. Christian Palestine 16.8. Ini data abang loh bang. Armenian cuma ada sampai 16.8. Georgian 16.8. Habis itu abang tunjuk-tunjuk Georgian apa itu? Ini ada The oldest Georgian manuscript translated from Armenian and at 16.8, selesai sampai 16.8. Ya, berarti nggak ada 920-nya ya. Habis itu penulis ini bilang dia nggak ada, memang nggak ada, dia berharap ada, gitu loh. Jadi kemarin itu pas yang abang tunjuk-tunjuk ini, abang bilang ada di sini, itu di mana ya bang ya? Ya, itu kan dibilang itu sebentar, aku juga lupa itu, sebentar. Oh, siap. Ya. Masalahnya di mana sih kok masih nggak terima gini loh. Intinya ya, abang bilang kan ada 16.9 ke 20. Iya, di mana? Jangan narasi dulu bang, datanya dulu bang. Narasi ntar ngibul, kalau data kan nanti narasi. Enggak, tenang aja. Ya, santai aja, kita santai aja, iya. Datanya kok masih penasaran ngejar terus gitu ya? Iya, datanya soal mana? Itu intinya gini, ya sabarlah. Kan intinya kan aku harus cari juga. Oh, masih nyari? Kemarin kan abang nunjuk-nunjuk ini bilang ada. Ini ada. Gitu, sabar. Iya. Memang ada di sebentar lah, ada di Kodeks Washington News atau Georgius itu ya. Coba ini di sini, dulu di sini dibilang ada. Iya. The oldest nih, kalau nggak paham juga nih saya translate deh. Iya, translate. Manuskrip Georgia tertua diterjemahkan di bahasa Armenia berakhir pada 16.8 bang. Nggak ada 920-nya. Sebentar, iya. Siap. Markus berapa tadi? 16 9 ke 20 bang. 9 ke 20. 9 ke 20. Jangan kayak Abu Lahab bang, ngibul mulu.
Sabarlah, sabar bukan ngibul. Jadi intinya begini, kita juga nggak spesial siapkan soal aja, podcast ya. Apa? Aki, siapkan kasur ya, karpetnya untuk salto-salto. Kasihan nanti kalau kena batu dia. Santai aja lah, santai aja. Iya santai, kita santai. Ini sama si Ardiansyah ini sama ini. Karena sudah nggak mampu Iya, abang juga sama kan Abu Lahab kan. Itu dia. Jadi mau syaratnya transmisi kita suci ya udah kepotong langsung kalau nggak ada perintah dari Allah ya kepada atau menuliskan kita suci dia udah kencang semua. Abang dijawab dulu itu kok malah ketawa-ketawa itu. Abang kedengeran sudah bawa bantal. Kedengeran sakit di dalam ketawanya itu kedengeran bang. Silakan. Enggak. Kan dari awal itu kan. Bantal untuk ada salto-salto supaya tidak terkena batu kepalanya. Supaya malaikat-malaikatnya menatang engkau ini supaya langsung kepalamu jangan terantuk kepada batu. Di mana bang? Jawab saja. Enggak, ini kan data yang abang bawa kemarin, yang abang tunjuk-tunjukkan. Katanya ada di sini. Ini barusan kita baca di semua skrip ini nggak ada gitu loh. Jadi abang mau lempar ke website mana lagi bang? Enggak. Jadi memang begini. Jadi memang di situ dikatakan ya memang tertulis ada di situ ya. Mana? Tapi mana? kan kita aku juga di mana ada juga bang? Kan. Iya di mana ada? Di sini karena disebutkan nggak ada. Sabar ku cari lagi datanya. Ini kan makanya pencarian data. Iya makanya jangan narasi dulu. Jangan narasi. Iya nanti kalau datanya aja dulu. Ya, datanya aja dulu. Santai dulu. Iya datanya aku cari. Nanti aku utanglah sama kamu ya. Ya aku cari. Ya udah selesai. Selesai aja sudah. Ya begini. Iya sudah nanti aku cari datanya. Ini gimana sih ini? Satu-satu. Udah kasih dia nanti satu lah. Kasihan. Udah. Sini gua ambil alih dulu deh. Dia udah ya anggap aja nanti ku cari ya datanya. Aku nanti ku hubungi Jibril ya. Jibril. Oke. Ya nanti ku cari ku kasih ku enggak kan kemarin abang udah tunjuk-tunjuk. Iya, ada di sini. Tapi begitu datanya kita buka nggak ada gitu loh. Itu ya. Jadi maksud abang tunjuk-tunjuk di depan orang. Coba. Ku buka dulu itu datanya, sabar. Ini kan soal masalah data kan nggak gampang sih nyarinya gitu. Betul. Iya kan. Nah makanya kalau memang mau nanti ku DM aja lah. Ku DM aja lah ya. Oke udah jelas dia nggak punya data nanti di DM datanya terusin. Udah stop. DM gitu ya. Ya udah stop. Siap guru. Oh mau ngejar gitu kan? Mau ngejar gitu ya. Aku kasih nanti ya. Ya udah Anda kan udah menjawab. Nanti di DM datanya nggak ada sekarang. Udah terusin. Udah stop bicaranya. Apa lagi? Topik apa lagi? Iya, Tom Cruise mau nanya dia. Silakan Tom Cruise. Iya. Tom Cruise. Nanya apa? Enggak, gini. Gini. Ya, sama Tuma soal yang kemarin H2H. Ya, mau di sini soal keselamatan atau mau di tempatnya sang debater Selundang H2H? Di sini aja, nggak usah sembunyi. Oke. Langsung siapkan waktu 2 menit. Aduh, cemana ini? Udah. Siapkan waktu 2 menit. Pulang ya. Iya, siapkan waktu 2 menit. Kasurnya pulang nih. Dia pulang lagi. Ya nggak apa-apa. Silakan. Bisa bantu timer? Halo, Bang Jibril. Siap, boleh. Oke, bentar. Dibuka. Soalnya aku nggak ada holder. Mau berapa menit? Tuh diminta 2 sama dia. Ya silakan. 2 menit aja. Ya. Gol. Assalamualaikum Gol. Masih hidup? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada timernya. Apa? Udah ada, kalau nggak mau kusuruh lu juga sih. Lupa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih hidup dia, Kores. Assalamualaikum. Udah, silakan Komkat. Assalamualaikum. Oke, aku dulu ya. Baru bangun biasa. Enggak, si Golden masih hidup. Mau bilang itu.